Hai, selamat petang, selamat hari Selasa. Halo, hai, selamat petang. Hai, saya Rose Jeffrey, pengedar Safetfle. Kepakaran saya adalah membantu setiap ibu-ibu yang ada masalah rambut gugur untuk mendapatkan kembali rambut cantik dan lebat seperti sebelum jadi ibu. Hai semua ibu-ibu, hai semua wanita hebat, hai semua uh, pemuda. Hai semua yang ada masalah rambut, hai semua yang ada impian, yang mau berjaya tapi masih belum berjaya. Uh, kita semua boleh berjaya, kita semua boleh ada impian. Impian mau berjaya, impian mau ada rumah, impian mau ada kereta sendiri, kita boleh berimpian. Sebab segala sesuatu yang kita buat bermula dari berimpian. Contohnya kereta. Mula-mula kita berimpian mau ada kereta sendiri kan. Selepas itu baru kita berusaha untuk dapatkan kereta. Jadi segala sesuatu bermula dengan impian. Jadi jangan takut berimpian, jangan malu berimpian, sebab semuanya bermula dari impian. Baru sesuatu itu berlaku atau terjadi. Hai semua, semoga semua sehat, semoga semua dijauhi dari penyakit apapun lah yang berbahaya sekarang nih. Oke, hari ini saya akan sharing tentang punca kenapa masih belum berjaya. Punca tidak berjaya atau punca belum berjaya patu. Hari itu saya sudah share 5 sebab punca tidak berjaya. Oke, saya share poin dia. Poin utama dialah yang part 1 hari itu. Kalau mau tengok, mau dengar apa punca tidak berjaya part 1 tuh boleh scroll FB page Rose Jeffrey. Oke, yang pertama alasan selalu sibuk. Kita selalu dengar orang dia selalu sibuk, tapi sibuk yang tiada hasil. Itu sebab dia belum berjaya. Dan yang kedua, masa dia tidak menggunakan masa dengan baik. Ketiga, ada guru belum tentu berjaya. Sebab apa? Dia berguru tapi tiada tindakan. Dan keempat, cinta. Cinta kenapa? Cinta sebab dia menipu diri sendiri. Bila dia cakap dia cintakan keluarga tapi dia tiada tindakan, itu dia cinta dia tidak betul-betul lah. Dan yang terakhir ialah punca tidak berjaya patuan hari itu, yaitu hidup dia. Hidup sekadar hidup, tiada makna, tiada manfaat. Jadi itu sebab dia belum berjaya. Jadi hari ini saya akan share 5 lagi poin punca kenapa kita masih tidak berjaya ataupun masih belum berjaya. Dan kita kena percaya proses kita. Setiap orang proses tidak sama. Ada proses mungkin 1 tahun dia sudah berjaya. Ada orang 2-3 tahun, ada orang 10 tahun baru berjaya. Yang penting tindakan dia tuh memang mau berjaya lah. Tidak semestinya sekarang dia belum berjaya, dia tidak akan berjaya. Oke, yang keenam, kenapa belum berjaya atau tidak berjaya ialah selalu orang anggap takdir, sudah menjadi takdir bahwa dia hidup dia hanya setakat itu saja. Kalau kita join bisnis atau bisnis online, kita akan selalu nampak founder produk-produk sekarang nih, semua yang kebanyakan yang bukan dari keluarga bisnis lah, bukan dari keluarga yang kaya raya. Contoh terdekat ialah Fatfle. Founder Fatfle sendiri hanya dari keluarga yang biasa, yang tidak keturunan bisnis, dan dia hanya diploma in nursing, dan sekarang dia jadi jutawan, founder Fatfle jutawan. Jadi kita jangan anggap bila kita sekarang ini mungkin hidup kita sangat kalau kerajaan cakap tuh B40, sangat bermasalah lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jangan kita anggap itu satu takdir. Kita boleh berusahalah
untuk ubah dan juga meminta sama Tuhan kita lah. Kita kena berdoa, berusaha dan juga meminta. Oke, itu yang keenam. Ketujuh ialah keyakinan. Bila kita buat sesuatu tetapi kita tiada keyakinan. Contohnya, saya bagi contoh terdekat lah, bisnis. Bila kita buat satu bisnis, kita tidak yakin dengan bisnis itu, kita buat lagi bisnis lain, kita mula lagi, buat lagi bisnis lain, mula lagi, kita tidak yakin. Kita tidak yakin dengan, tidak fokus dan tidak yakin. Kita kena yakin untuk buat sesuatu itu, mencapai sesuatu. Keyakinan ini kita dapat bila kita ada ilmu. Kita kena cari ilmu dan kita kena buat result lah sampai kita dapat result. Kita cari ilmu, cari banyak ilmu yang percuma sekarang. Kita kena cari ilmu apapun yang kita buat sekarang. Mungkin ada orang yang join dalam buka kedai runcit, ada juga orang yang mungkin dia kontraktor, ada juga orang yang buat bisnis online. Tapi kena cari ilmu, kena cari ilmu supaya kita tahu apa yang kita buat lah, dan kita lebih yakin kalau kita ada ilmu. Dan yang ke-8 ialah hunger. Hunger, dia ada satu perasaan itu yang dia mau, agresif. Dia agresif mau ubah hidup dia. Saya lebih dekat dengan cerita Fatful lah. Founder Fatful sendiri, bila dia berhutang sampai 100,000 dan dia dikejar oleh Along, dia tuntutlah sebab berhutang banyak. Di sana dia ada satu kebengangan lah, sakit hati sebab sampai keluarga dia pun kena kejar Along. Di sana dia satu ada hati lah, hunger, agresif untuk ubah hidup dia, untuk capai matlamat dia, target dia. Jadi di sini kalau kita mau berjaya, kita kena ada satu sikap yang agresif, satu sikap yang hunger, yang selalu Dr. Azizan bagi bayangan kan kita macam di dalam air. Di dalam air, bila kita ditekan di dalam air dan kita tidak dapat bernafas. Jadi keinginan kita itu mau keluar dari air. Di sana keinginan kita yang hunger itulah, macam mana kita mau keluar dari air tuh. Itu satu sikap hunger atau agresif. Dan yang ke-9 ialah rezeki. Rezeki itu selalu kita dengar rezeki tidak akan salah alamat. Ya, rezeki tidak salah alamat. Tapi kalau kita tiada di alamat itu, macam mana rezeki mau datang? Kan selalu begitu. Rezeki tidak salah alamat. Tapi bila rezeki itu datang, kita tiada di sana, macam mana? Mungkin kita sedang bermalas-malasan, kita sedang buang masa-masa tu. Jadi rezeki tidak sampai. So kita kena bersyukurlah. Walaupun dalam keinginan kita untuk berjaya, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dan buat lebih baik. Bersyukur dan akan ditambahkan bagi kita lah rezeki yang ada tuh. Dan yang terakhir adalah tindakan. Tindakan ini satu penyebab untuk kita berjaya atau tidak berjaya. Tindakan kita macam kita suka bertangguh bagi alasan. Banyak orang sekarang ni kan dia suka bertangguh. Dia macam mungkin dia ada keinginan untuk join bisnis online, tapi dia suka bertangguh. Nantilah minggu depan, bulan depan. Jadi itu dia tangguh dia punya kejayaan lah. Jadi di sini sudah 5 poin untuk punca tidak berjaya patut tadi, yaitu takdir, keyakinan, hunger, rezeki dengan tindakan. Jadi setiap orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya dengan bermula dengan impian. Kita boleh buat dream board kita kan. Kita lekat satu kertas dream board, baru kita lekat di tempat yang kita selalu nampak. Contohnya kereta impian kita. Apa kereta impian kita kan? Kita lekat satu tempat yang kita selalu nampak. Jadi di sana bila kita selalu nampak, dia akan buat kita
cari cara untuk dapat kereta tuh. Kita akan berusaha. Uh, saya percaya dalam setiap kepercayaan kita dalam agama, kita diminta juga untuk berusaha, bukan hanya berserah, tapi kita kena berusaha dan berserahlah meminta kan. So kita kena berusaha. Yang penting usaha kita tuh ikut peraturan lah, janganlah yang salah kan, nanti sia-sia masuk penjara. Jadi kita kena berusaha, kita kena ubah mindset. Kebanyakan mindset kalau orang-orang kampung ataupun orang-orang mana-mana lah, dia akan anggap bahwa apa keadaan dia sekarang itu sudah takdir. Yang penting dia boleh makan, yang penting anak-anak dia boleh makan, yang penting dia hidup, bernafas, dan tanpa usaha untuk buat sesuatu yang ubah ataupun kasih perbaiki diri. Dan kita kena jangan terlalu selesa lah. Ada orang dia terlalu selesa bila dia cukup makan ataupun cukup duit, dia sudah terlalu selesa. Hidup nih lebih baik kalau kita dapat bagi manfaat sama orang lain kan, kita dapat membantu. Itu lagi bagus. Bila kita sudah kaya, bila kita sudah berjaya, kita akan lebih mudah untuk membantu orang lain. Banyak orang di luar sana yang perlukan bantuan kita. Kita tidak boleh paksa semua orang lah untuk bekerja, untuk ubah hidup, tapi kita boleh paksa diri kita supaya kita berjaya dan kita akan bantu orang lain kan. Oke, lama sudah saya bercakap, berapa menit sudah. Thank you yang sudah join live saya, yang sudah join, boleh tolong share supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat, supaya ramai lagi yang akan berjaya. Macam founder lain tuh yang bermula dari kosong, yang tidak apa-apa. Contoh dia founder Fatfler, Noah, Sabella, baju kurung Sabella tuh, dengan Mama Sap. Ada banyak sebenarnya. Kalau mungkin kita selalu nampak produk dorang nih, tapi kita tidak tahu cerita di sebalik macam mana dorang bermula. Ada yang hampir bunuh diri sebab masalah keuangan kan. Jadi apa bezanya kita dengan dorang kan? Kita pun ada 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan. Jadi kita boleh berusaha. Mungkin kejayaan kita lambat, tapi kita kena usaha. Trust your process and focus on your progress kan. Okay, thank you semua. Semoga kita semua akan kaya dan berjaya, supaya kita dapat bagi lebih manfaat kepada orang lain. Thank you.